Udah muncul, Rendra? Sudah, Kak? Oke. Jadi untuk yang pertama ini kan kita buat persiapan pretest ya. Ya. Pretest itu kan kita tahu ya materinya mekanika ditambah apa? Gelombang ya. Hmm. Oke. Ya. Nah untuk mekanika sendiri kita akan mulai dengan vektor sama kinematika. Nah kita mulai dengan vektornya dulu. Oke. Vektor, tahu kan Danendra? Apa itu vektor Danendra? Vektor itu apa tuh? Arah kan? Bukan arah, besaran. Oh. Besaran yang memiliki nilai. Nilai itu angka dan arah. Jadi setiap vektor pasti kita bisa menentukan nilai vektornya dan arahnya setiap Hmm. vektor. Dalam matematik biasanya vektor ditulis seperti ini. Vektor A berarti kan dia gini ya. Betul? Hmm. Nilai vektor A itu adalah A mutlak simbolnya. Sedangkan arah vektor A simbolnya adalah A ada topinya. Oke? Oke. Jadi kalau yang ini artinya nilai vektor. Kalau yang ini namanya adalah arah vektor. Nah, artinya kita harus bisa mencari nilai dan arah sebuah vektor. Kita ambil contoh deh. Misalkan kita dikasih vektor A. Vektor A 1i ditambah 2j ditambah 3k. Tadi kan kita udah tahu setiap vektor kita bisa tentukan nilai vektornya dan arah vektornya. Kalau saya Hmm. mau nanya ke Dara, bagaimana caranya Danendra mencari nilai vektor A? Hmm. Gimana ini yo, dari nilai vektor? Saya lupa ya, Kak. Waduh, akar kuadrat komponennya. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi ini namanya cara kita mencari nilai vektor. Jadi mencari nilai vektor apapun itu pasti dengan cara akar kuadrat komponennya. Sekarang, pertanyaan keduanya adalah bagaimana cara Danendra mencari arah vektor A? Gimana Artinya caranya? yang IJK-nya kan? Gimana? Jadi gimana bilangnya? Oh gini. Yo. Um, Kalau nah, bayangan Danendra kalau disuruh mencari arah, kira-kira jawabannya kayak gimana kalau dalam bayangan Danendra? artinya dia nanyain ke kanan. Nah, gitu ya. Ke Ya. kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, atau ke depan, atau ke belakang, atau sekian derajat gitu ya. Hmm. Itu betul, itu arah, betul. Tapi itu namanya kita menentukan arah secara langsung, menyebutkan arahnya. Oke, menyebutkan secara langsung arahnya. Boleh nggak? Boleh banget. Tapi penyebutan arah vektor secara langsung, kanan, kiri, atas, bawah gitu, hanya mudah dilakukan kalau Danendra ketemu vektor yang satu dimensi atau dua dimensi. Kalau sudah kompleks, sudah 3D, dan dia tetap ngotot mau pakai penyebutan secara langsung, jujur tuh susah. Maka dari itu saya lebih suka ngajarin sesuatu yang bisa dipakai untuk semua kasus. Nah, maka saya akan ajarkan gimana cara kita menentukan arah vektor secara matematik kalau pakai rumus. Gimana caranya? Ya, kan tadi kita tahu A vektor itu adalah A mutlak sama A topi. Betul? Arah Ya. nilai dan arah. Jadi kalau saya balik, A topi itu adalah A vektor dibagi nilai vektor. Mutlak. Oke. Udah, itu jawabannya. Berarti Bisa sih. 1i plus 2j plus 3k dibagi akar 14. Udah, Oh. ini pasti dosennya ngerti kok. Ini adalah arah vektor. Jadi ini tapi secara matematik kita nggak nyebut kanan kiri atas bawahnya.
Ya. Kecuali misalkan soalnya minta berapa derajat arahnya terhadap apa. Itu berarti kita harus cari sendiri. Hmm. Kalau cuma nentuin arah doang mah ya tinggal vektor dibagi nilainya. Gampang kan? Ya, ya, Kayak sama. itu definisi vektor. Sekarang, setelah kita mengenal vektor itu seperti apa, vektor itu dapat dilakukan yang namanya operasi matematika dasar pada vektor. Jadi sama halnya dengan angka atau skalar, vektor dapat dilakukan operasi dasar matematika. Apa aja? Yang pertama, vektor dapat dilakukan penambahan dan pengurangan. Jadi vektor itu dapat ditambah, dapat dikurang. Hmm. Yang kedua, vektor dapat dilakukan operasi perkalian. Bisa nggak pembagian? Bisa. Vektor bisa dibagi, tapi bisanya dibagi dengan angka. Misalkan vektor A dibagi 3 itu bisa. Tapi kalau vektor A dibagi vektor B, itu nggak ada namanya, Oh. ada istilahnya. Makanya kita fokusnya ke perkalian vektornya. Nah, perkalian vektor ada dua. Yang pertama namanya perkalian dot, dot Hmm. produk, perkalian titik. Yang kedua namanya perkalian cross, cross produk, perkalian silang. Nah, Hmm. inilah namanya operasi dasar vektor. Kita harus kuasain. Karena nanti di bab-bab setelah ini kita akan menggunakan vektor secara penggunaannya secara lebih kompleks ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan dengan dua metode, dua cara. Pertama, saya sebutnya adalah cara matematis. Ini kalau Danendra dikasih angka vektornya. Misal, vektor A, angkanya adalah 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus ada Hmm. vektor B, 4i ditambah 5j ditambah 6k. Oke? Hmm. Terus Danendra mau melakukan operasi penambahan atau pengurangan. Jadinya vektor A ditambah dengan vektor B. Gimana caranya kalau vektor ditambah? Harus yang sejenis. Ya. I sama I, J sama J, K sama K. Kalau beda jenis, dia nggak bisa. Jadi kita punya 5i ditambah 7j ditambah 9k. Gampang kan ya? Begitupun Ya. pengurangan. Dikurang tuh harus jenis juga. Nah, ada kalanya Danendra nggak dikasih angkanya, Hmm. tapi dikasihnya gambar. Namanya cara grafis. Misalkan Danendra dikasih nih vektor A, tapi nggak ada angkanya, adanya gambarnya. Gambar seperti ini. Terus dikasih juga vektor B, sama nggak ada angkanya, adanya gambarnya. Terus tahu-tahu yang diminta adalah bagaimana kalau vektor A ditambah dengan vektor B. Gimana caranya Danendra? Kalau vektor A ditambah dengan vektor B. Saya baru lihat, Mas. Saya baru tahu kalau ada grafik ini. Waduh, seriusan? Oke. Caranya ada dua metode juga. Ada dua metode penjumlahan vektor secara grafis. Yang pertama namanya adalah metode jajar genjang. Nah, kayak gimana itu? Kalau kita mau ngitung A ditambah B, tapi dikasihnya gambar, ya udah, vektor A kita copy, taruh sini,
Terus vektor B-nya pun kita copy, ditaruh, ditaruhnya di buntut. Nah, Hmm. begini. Setelah itu kita bikin yang namanya proyeksi. Proyeksinya B kita taruh di kepalanya A. Hmm. Kemudian proyeksinya A kita taruh di kepalanya B. Oke. Maka Oke. yang namanya hasil penjumlahan dari buntut sampai kepala. Tarik garis. Ini adalah gambar vektor penjumlahannya. Vektor Oh, A ditambah vektor B. Oke. oke. Sudut yang terbentuk adalah sudut apit. Resultan gitu ya. Nah, iya resultan. Nah, ini sudut apitnya, theta ya. Oke. Nah, secara matematik, bisa nggak kita mencari panjang dari garis yang hijau? Bisa. Ya. Kita bisa menggunakan yang namanya apa? Aturan kosinus. Yaitu apa? Panjang dari garis A tambah B, kalau dikuadratin, harusnya sama dengan panjang dari garis A kuadrat ditambah panjang dari garis B kuadrat ditambah 2A B kosinus theta. Paham? Ngerti Paham, ya? paham. Oke, ini namanya cara jajar genjang. Metode kedua namanya adalah metode atau cara poligon. Poligon itu kayak gimana? Sama. Vektor A-nya kita taruh dulu. Kayak gini. Vektor B juga sama, kita copy. Nah, bedanya kalau poligon itu ditaruhnya di kepala. Disambung kayak gitu. Nah, Hmm. kok hilang? Nah, paham? Paham, Terus paham. hasilnya mana? Hasilnya adalah dari ujung buntut sampai ujung kepala. Tarik garis. Ini adalah vektor A ditambah vektor B. Kalau metode poligon, sudutnya itu adalah sudut yang ini. Bukan Hmm. sudut apit ya. Sudut apa ya, antara kepala dengan buntut. Bisa nggak kita hitung manual? Bisa. Sama, kita gunakan juga yang namanya aturan kosinus. Dari aturan kosinus, panjang dari garis A tambah B, kalau dikuadratin, akan sama kayak panjang garis A kuadrat ditambah panjang garis B kuadrat dikurang 2 kali panjang garis A, panjang garis B, kosinus theta. Oke? Lo Oke. kok dari tadi kosinus semua? Kok nggak ada yang aturan sinus? Ada. Aturan sinus juga ada namanya. Tapi kayak gini kalau aturan sinus. Kalau kita anggap ini sudutnya adalah beta, ini sudutnya adalah gamma. Oke? Sudutnya gamma. Oke? Nah, kalau aturan sinus itu kayak gini. Sin beta dibagi panjang garis beta harus sama dengan sin gamma dibagi panjang garis A. Harus Ah, sama dengan sin alfa dibagi dengan panjang garis A tambah B. Ini namanya aturan sinus. Oke. oke. Nah, itu cara menggabungkan vektor, penjumlahan vektor, dan pengurangan vektor secara matematik maupun secara grafis. Hmm. Kita lanjut sekarang masuk ke perkalian vektor. Perkalian vektor. Tadi kan saya bilang, perkalian vektor itu ada dua jenis. Perkalian dot sama perkalian cross. Ya. Kita mau dari yang dot dulu. Dot product. Berarti
Perkalian dot sama perkalian cross itu kan beda ya. Bener nggak? Ya, beda. Bedanya di mana dan Indra? Dot dan cross kan Mm-mm. Apa bedanya kalau perkalian dot sama cross? kalau Kalau eh, apa tadi pertanyaannya apa? apa perbedaan antara perkalian dot sama perkalian cross? Kalau dot itu singular number kan? Gimana? Ya, jadi dia hasilnya skalar ya. Ya. So, jadi bedanya adalah yang pertama hasilnya, resultnya. Kalau di dot hasilnya harus skalar. Skalar tuh angka. Nggak boleh dot produk hasilnya masih ada IJK. Nggak boleh. Hmm. Apalagi bedanya? Terus kalau dot itu dia pakai cos kan? Nah, betul. Namanya operator matematikanya. Operator matematika untuk dot produk, operatornya itu adalah cosinus theta. Hmm. Theta itu adalah sudut apit ya, waktu di jejer genjang. Bukan sudut alfa, bukan sudut antara pasangan butir. Harus apit. Oke, inilah sebenarnya dua ini aja bedanya. Perbedaan dot sama cos itu cuma dua. Ya Hmm. coba ya. Hmm. Contoh, ya contoh. Misalkan saya punya vektor A, satu I, plus dua J, plus tiga K. Terus, saya punya vektor B, empat I, plus lima J, plus enam K. Terus saya mau melakukan operasi dot product. A dot product dengan B. Oke. Oke. Nah, caranya gimana? Apa tuh nilai A kali nilai B? Oke. Sebenarnya caranya itu gini. Kayak cara anak waktu kita belajar perkalian pertama kali, cara anak SD. Kita masukin A-nya Oh, ya. gini, kita masukin B-nya, dot ya, Ya, dot. masukin B-nya. Gini. Kan waktu kelas SD kan diajarin perkalian pertama kali. Gini kan caranya gini kan. Ini dikali ini. Betul? Ini dikali ini. Ya. Ini dikali ini. Jadi pada dasarnya perkalian itu sama. Konsepnya adalah perkalian tuh ya gini. Hmm. Mengalihkan semua komponen komponen A dengan semua komponennya B. Oke, Udah oke. sama. Gini. Nah, oke, kita coba ya. Nah, bedanya apa? Kalau dulu di SD kita lakukan perkalian skalar, perkalian angka. Hmm. Sekarang perkaliannya vektor, ada angka, ada arah. Hmm. Nah, yang paling yang mengalami perkalian vektor itu hanya arah, hanya IJK. Maka kita akan punya A dot B sama dengan satu I dot 4 I sama aja 4 dalam Hmm. kurung I dot I. Oh, 5 dalam kurung I dot J, 6 dalam kurung I dot K. 2 kali 4 8 dalam kurung J dot I, 10 10. J dot J, 12. Kemudian 12 K dot I, 15 K dot J, 18. Gini kan? Ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kita cari tahu I dot I itu apa sih sebenarnya? Dan Anda tahu kan kalau I itu menyatakan arah sumbu X, betul? Ah, Di I. Dot I. I dot I itu artinya kita seolah ada dua garis sumbu X. Kayak gini. oh. Jadi gambar kayak gini nih, I dot I.
Coba lihat berapa sudut yang terbentuk antara I yang merah sama I yang hijau. Sudutnya nol. 0 derajat. Karena operatornya cos 0 derajat adalah satu. Berarti I dot Oh, I itu satu. Ini juga berlaku untuk J dot J. Berlaku dan juga untuk K keadaan dot K. Sekarang I dot J. Berarti bayangannya ada 90. garis I sama J. J kan ke arah Y ya. Hmm, Oke. Sudutnya adalah 90 90 derajat. derajat. Hmm. Karena operatornya cos 90 derajat Nol. itu nol. Berarti ini nol, 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 nol. Karena pasti sudut yang terbentuk 90 derajat kan? Mulai 90. Sehingga kita punya apa? A dot Dot. B kan sama kayak 4 ditambah 10 ditambah 18. Sama aja 32. Hmm. Paham? Paham, paham, paham. Oke. Secara matematik, bisa nggak ngitung? Bisa. Karena C itu adalah A dot B, gitu ya. Hmm. Maka C akan sama kayak besar dari A dikali besar dari B kali cos Hmm. theta. Eta. Theta itu adalah sudut apit antara vektor A sama vektor B. Hmm. Oke, kita coba lihat ya. Bisa nggak Danendra cari besarnya A? Bisa ya. Bisa. Akar 14. 14 ya. Ya, Bisa nggak Danendra mencari besarnya B? Bisa kan? bisa. Akar 4 kali 4, 16, 16 tambah 16 25, tambah 25. 1 × 6. berapa? 7. 41. Eh, 41 tambah 36. 77 ya? Ya. Lihat. Dan Indra kan nggak tahu ya gambar vektor A itu seperti apa. Nggak tahu kan? Hmm. Ya, nggak tahu. Tapi dengan bantuan dot product, dan Indra bisa tahu sudut apit antara kedua vektor itu berapa. Lihat. Kan C ini 32 ya. Hmm. Jadi ini adalah akar 14. Ini adalah akar 77. Dapatlah berapa nilai cos tetanya. 77 kali 14. Oke, maka dapat tetanya. Ini kita pakai kalkulator aja biar cepet ya. Oh, Nah, kalkulator. 1078. Bentar. Kita pakai kalkulator aja deh ya biar cepet. Shift cos 32 dibagi akar 14 kali 77. Nah, dapatnya adalah 12,933 derajat. Lihat. Hmm. Dan Nendra nggak tahu gambar vektor A seperti apa karena nggak ada gambarnya. Dan Hmm. Nendra pun nggak tahu gambar vektor B seperti apa karena nggak ada gambarnya. Ya. Tapi Danenda bisa tahu sudut antara vektor A dengan vektor B itu sekitar 12,933 derajat. Itulah Hmm. salah satu kegunaan dari dot product. Kita bisa mengetahui sudut antara dua buah vektor tanpa kita harus tahu gambar vektor A sama vektor B seperti apa. Paham? Oke, itu yang pertama, dot product. Nah, yang kedua, cross product atau perkalian silang. Apa bedanya? Sama bedanya. Yang pertama, hasilnya. Iya, pakai Nah, direction. hasilnya harus dalam bentuk vektor. Nggak boleh angka. Kalau hasilnya angka, salah itu. Pasti harus vektor. Nah, yang kedua adalah di operatornya. Operator matematik untuk cross product itu operatornya adalah sinus Sinus. theta. Di mana theta itu sudut antara vektor A sama vektor B gitu nih. Nah, udah Hmm. itu dong bedanya. Kita ambil contoh yang sama deh.
Salah. Oke, saya punya vektor A kayak gini, vektor B kayak gini. Hmm. Sekarang saya maunya mencari vektor D. Vektor D itu adalah vektor A cross vektor B. Oke, caranya sama. Tuliskan vektor A-nya. 1I, 2J, 3K. Cross. Masukkan vektor B-nya. 4I, 2J, 6K. Ini pakai matriks ya? Ah, nggak usah pakai matriks. Cara SD aja. Lebih mudah. Ini dikali ini, ya kan? Jadi kan? Ya. Ini dikali ini. Jadi saya bukannya melarang cara matriks, tapi sebenarnya cara matriks itu boleh-boleh dipakai, boleh banget. Biasanya kan dia harus ingat aturan matriksnya ya, aturan tandanya kan. Nah, kalau Hmm. saya lebih suka pakai cara basic, karena apa? Pasti mudah ini. Karena Oh, nanti ke depannya akan banyak yang lebih lebih besar lagi yang harus kita pahami. Nah, terus kita kaliin biasa. Ini sama kan? Jadi cara pengerjaan dot dan cross product itu sama. Oke? Mengalihkan semua komponen vektor pertama dengan semua komponen vektor keduanya. Oke, sama kayak tadi. Yang mengalami dot ataupun cross itu hanya arah. Berarti sama aja ini 4 I cross I, 5 I cross J, 6 I cross K, 8 J cross I, 10 J cross J, 12 J cross K. Ditambah 12 K cross I, 15 K cross J, 18 K cross K. Oke. Nah, setelah dapat, kita identifikasi I cross I itu apa. I cross I itu kan gambarnya kayak gini ya. Ada ya. garis arah sumbu X dan ada garis juga arah sumbu X. Hmm. Berarti kan sudutnya 0 derajat. Ya. Berarti sinnya No. 0 derajat 0. Berarti yang sama 0 sekarang. Gitu. Paham? Paham, paham. Sekarang I cross J. I cross J dalam bayangannya 90 derajat Danendra ya. ada sumbu X, I, sama sumbu J, Y. Ya. Sudutnya berarti berapa? 90 90 derajat. Berapa sin ya? derajat. Berapa sin 90 derajat? Satu. Satu. Satu itu vektor atau skalar? Ini vektor ya? Eh. Mana ada satu vektor? Oh. Satu vektor skalar? Skalar. Skalar, cuma ada angka kan? Ya enggak? Ya. Tapi kan kita tahu kalau cross product hasilnya harus vektor, betul? Hmm, betul. Berarti I cross J bukan satu. Bener nggak? Ya. Apa yang kurang? Arahnya. Nah, untuk Hmm. mencari arah, kita perlu bantuan yang namanya ini. Aturan siklik. Pernah denger nggak aturan siklik? Belum. Kita tinggal bikin huruf I, huruf J, huruf K. Bikin putaran. I putar ke J putar ke K putar ke I. Cara mainnya gimana nih cara mainnya nih? Kayak gini. I cross J. Dari I kita gerakan ke J. Maka hasilnya pasti adalah Oh, lanjutannya K. Paham? paham, paham, paham. Kalau J cross K sama dengan I. I. Kalau I cross K sama dengan Itu walaupun beda arah nggak bisa, tetap bisa. bisa Oh, dari J. I ke K. Hasilnya J. min J. Karena Oh, dia melawan aturan atau harus. arah sikliknya. Kalau min J cross I.
sama dengan Min J cross I. I. Caranya minnya taruh di luar. Min dalam kurung J cross I. J cross I kan min K. Kasih Ya, min. Jadinya K. Paham? paham, 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 paham. Kalau min K cross min J. Sama dengan. Kalau artinya dua-duanya hilang atau enggak? Ya, betul. Ditambah aja kayak K cross J. Min. Paham? Oke, paham. Berarti kita tahu I cross J itu K. I cross K itu min J. Min J, J cross I itu min K. min K, J cross K itu I. K cross I itu J. K cross J min min I. I. Udah satuin. Berarti vektor D-nya menjadi 5K dikurang 6J Oh, ngerti. dikurang Kurang 8K 8K ditambah 12I ditambah 12J kurang dikurang 15 I. 15I. Udah satuin J sama J, I sama I. K 5K min 8K ya Min min 3K 3K min 6J tambah 12J plus plus 6J 6J. min 3I. Betul? Ya, Oke, vektor D. Bisa nggak kita mencari besarnya D? Bisa. bisa. Caranya Dan jadi apa tuh? akar kuadrat komponennya. Berarti min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. 9 tambah 6, 9 tambah 3, 6, 3. 45. 45 tambah 9, 54 ya. Ya, Akar 54. Nah, ini kalau besarnya D. Kalau vektor D-nya ada IJK-nya. Nah, secara matematik, secara matematik kita bisa mencari besarnya D. Karena D itu karena D itu adalah vektor A cross vektor B. hmm. Secara matematik besarnya D, berarti D mutlak ya, sama dengan apa? Kalau dia Besarnya A ya, dikali besarnya B dikali sinus theta. hmm. Berarti sama dong kayak dot product. Cross product juga bisa mencari sudut antara dua buah vektor tanpa harus tahu bentuk vektornya Bentuknya. seperti apa. Hmm. Coba deh. Tadi D-nya gimana? Akar 54 kan. Akar 54 dibagi Besarnya A akar akar 14 14 dan akar 77. dan akar 73 dikali sin ya, Sin. sin theta. Udah masukin dong. Berarti sin theta sama dengan akar 54 dibagi akar 14 dikali akar 77. itu 77 nih ya, 77 ya. 77. 0,223. Oke, aja pakai kalkulator. Jadi kita punya kalau shift sin akar 54 dibagi akar 14 kayak itu. Bentar, 0,223. bentar ya. Kita langsung sinnya ya. Hmm. Nah, kalau shift sin akar 54 dibagi akar 14 kayak 77. Dapatnya adalah 12,933 derajat. Lihat, sama kan jawabannya? Sama kayak waktu kita ngecek dot juga, ya nggak sih? Ya, ya. Artinya valid nih. Artinya dot dan cross bisa kita pakai untuk mencari sudut antara dua buah vektor.
Oke. Nah, di cross juga ada yang namanya ini, right hand rules. Pernah dengar? Yang itu Right kan, hand, yang jarinya. yes, rule. Oke. Enggak ya? Aturan tangan kanan. Jadi aturan tangan kanan itu bukan buat magnet, tapi untuk semua rumus yang ada cross produknya. Oh, I Ada see. banyak. Cuman kalau saya bisa kalau baru belajar pakainya yang kayak gini. Jempol, empat Mm-mm. jarinya saya taruh dibuka biasa, bayang kayak gini. Nah, gimana cara kita menggunakan right hand rules? Gampang. Jempol arahkan ke vektor sebelum tanda cross. Empat jari kita arahkan ke vektor setelah tanda cross. Telapak tangan kita arahkan ke vektor hasil. Hmm. Berarti kalau kita punya vektor D itu adalah vektor A cross vektor B, berarti jempol kita arahkan ke vektor A. A, Empat jari ke vektor B B, dan D itu telapak adalah telapak hasilnya tangan. F, C. Paham? Paham, paham. Oke. Kalau paham, coba kita kerjakan soal dulu ya. Ah, aduh, aduh, aduh. Kita kasih soal tutorial aja deh. Mulai dari Eh, bentar ya. Saya punya nggak ya? Nah, ini punya. Bentar ya, saya dulu. Mana ini? Belum ada juga. Ada cuma lupa. Harus ini punya. Ini dari mana asal dan Indra? hmm, Tinggal di mana? Saya di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Fakultasnya apa di ITB? Nanti stay. Oh, stay. Oke. Stay R, stay K? Stay kayak, Stay K. ya. Kak Nangor apa Kak Saya nanti Kak kan setahun di Kak Nangor biasa? dulu. Tapi kayaknya Enggak, nanti bukan. Kan ada K, KJ, stay K Jatinangor apa stay K aja? stay kayak dong. Oh, berarti bisa di Nangor, bisa di itu ya, bisa di Ya. Ganesha ya. Oke. Oke, bentar. Nah, kalau stay K yang J, ya berarti dia akan di Jatinangor terus sampai sampai lulus karena Hmm. ada tempatnya. Oke. Kalau nggak ada istilah J-nya berarti bisa di Nangor, bisa di Bandung. Bentar ya, saya cek. Saya ada, aku cuma saya lupa. Bentar. Dari SMA berapa Jakartanya? Saya dari SMA Al Azhar 3. Ada tiga tuh mana?
Itu tuh Pusat, di bukan pusat. pusat ya pusat. Cirende ya? Cirende bukan? Bukan, saya di Jakarta Pusatnya, Jakarta Bukan. Selatan. Oh, bukan Alpus, bukan, bukan. Ya Alpus Alpus. Oh, Alpus tuh ada tiga tuh Alpus. Jadi Alpus tuh ada dua, ada Al Azhar satu sama Al Oh, Azhar tiga gitu. oh, oke, oke, oke. Kalau di Cirende juga ada kan Cirende? Ya ada. Itu baru juga ya. Sama di Cibubur ya? Saya Ci kurang apa tahu di lagi sih? Cibubur. Cirende ya, yang baru ya? Yang baru tuh, nah, Ci apa lagi sih? Saya lupa. Ntar, saya pakai tadu. Saya coba cek dulu ya. Saya coba cek soalnya. Bentar. Kalau nggak Cirende ya, ada Cirende kan ya? ya ada di Cirende. Cirende tuh yang, ya Cirende tuh kan ke arah Ciputat kan ya? Saya kurang tahu yang itu. Oh iya. Oke, oke, oke. Bentar, saya coba cek. Eh, itu dulu deh. Soal yang tentang vektor ya. Yang gampang dulu aja deh. Yang satu soal bisa mengcover semuanya. Bentar, saya coba kirim dulu ke iPad ya. Oke. Nah, kita kirim dulu. Oke, kita coba kasih soal tutorial ITB-nya aja deh. Nah, oke. Udah muncul? Udah. Baca? Oke. Coba dikerjain. Nanti foto A sama B dulu aja ya. A sama B dulu kerjain. Foto kirim ke WA, oke? Oke. WA-nya di Oke. grup atau yang privat ya? WA grup aja nggak apa-apa. WA grup Oke, aja, oke. biar nggak usah terlalu banyak. Oke. Yuk, coba ya. A sama B dulu aja ya.
Udah? Belum? Yang A udah, tinggal yang B. Oke. Oke, A sama B foto. Terus kalau udah foto kirim. Kita kalau udah saya cek betul, baru kita kerjain yang C sama D ya. Oke. Biasa Udah? Belum? ditambah. Loh, ini tinggal kelas. Udah. Oke. Udah. Udah. Coba. C-nya. Oke, oke. Yang A sampai dulu aja. Yang A sampai dulu aja. Coba dikirim. Oh, oke. Hmm. Jadi C-nya kalau udah bener, A, B baru kita kirim. Ya. Oke. Coba lihat. Oke, yang A besar A-nya akar 6. Oke. Besar B-nya akar 2. Oke, yang B-nya A dot B itu adalah 1 A cross B berapa itu? Min 3I min 3I min J plus K. Betul ya? Min 3 apa Apa? 3? Itu min 3I. Min 3I ya? Iya, min Min 3i 3I min J plus plus K. K. Oke. Terus sudutnya mana sudutnya? Oh, oh ya, sudutnya belum ya? Oh, sudutnya belum. Coba sudutnya.
Itu. Hmm, Telurnya satu kan. Mm-mm. Sudutnya pakai pakai dot aja kan nggak usah dua-duanya kan sama ya Iya, hasilnya. sama dong. Nah, kita udah buktikan kan, Iya, mau pakai dot, mau pakai cross, kalau vektornya sama, harusnya bakalan sama. Saya juga akan pakainya dot sih, karena lebih mudah kan ya. Kalau iya. itu kan tinggal tinggal kita kali apa, tinggal kita bagi dengan itunya aja. Oke, kita coba lihat. Oke, berarti cos tetanya satu dibagi Nol satu dibagi. dibagi akar 12 ya. Hmm, Oke, berarti tetanya itu kalau pakai kalkulator, shift cos satu dibagi akar 12. Ya, betul. 73,22 derajat. Kalau diubah ke radian gimana caranya? Ayo. Kalau radian pi kali pi dikali pi dibagi 180. Ya, betul. Tinggal bagi 180 kali pi. Maka dapatnya 0,407 lah. Pi. Gampang ya? Ya, Oke, A sama B udah bisa. Sekarang C sama D. Jadi yang namanya proyeksi itu gini. Jadi, bentar. Jadi yang namanya proyeksi eh kayak gini. Jadi misalkan A proyeksi, besar A proyeksi itu sebenarnya adalah besarnya A dikalikan dengan cos theta. Oke? Jadi besar A proyeksi itu besarnya A dikalikan dengan cos theta-nya. Itu untuk yang C. Oke? Oke. Coba kerjain. hmm. Akar 6 dikali 0. Artinya cosnya diubah dulu kan jadi angka biasa dulu. Cosnya ini aja cosnya. Oh Boleh ya, kan? Ya kan? iya. Iya. Cosnya itu aja. Satu per akar 12. Bisa nggak sih? Hmm. Udah, akar Ya. 2 per 2. Berarti di sini akar 6 Hmm. dikali satu per akar 12 ya. Ya. Satu per akar 2. Kalau dirasionalkan berarti satu per 2 akar 2 gitu ya. Hmm. Oke. Lanjut yang D. Nah, D rada susah dikit nih, tapi cobain. Kita suruh buktikan bahwa vektor D, vektor A min dalam kurung
vektor A dot B, B apa B, ini B-nya B topi ya, bukan B vektor, juga B-nya B topi. Dia tegak lurus dengan vektor B. B-nya B vektor. Halo. Ya, halo, udah? Em, ya, Mm, apa kan Betopi, tapi mm, ini mm. tuh di Jadi, nah iya. Jadi kan kita harus cari dulu vektor D-nya. Dia ah, bilang vektor D itu adalah vektor A dikurangin dalam kurung vektor A dot B topi hmm, dikalikan dengan B topi. Betul? ya Nah, langkah pertama ya kita harus cari dulu vektor D itu apa. Maka langkah pertama kita cari dan Hendra cari ini dulu vektor A dot B topi. mm, Bisa? bisa Nanti kalau ini udah jadi, langkah selanjutnya cari vektor A dot B topi yang tadi kita udah dapat dikalikan dengan B topi. Bisa? bisa Nah, nanti kalau udah baru cari vektor D. Vektor D kan tinggal vektor A dikurangin yang tadi kita dapat. Paham? paham paham. Coba cobain dulu deh. Coba yang ini dulu, yang cari vektor D dulu deh. Nanti saya ajarin gimana cara mencari, membuktikan kalau dia tarik tegak lurus. Oke. Kan Betopi itu kan sama aja kayak B topi tadi apa? B Betopi kan vektor B vektor dibagi dibagi B besar motor. B, betul. Artinya angkanya jadi kayak kan J min J tambah K Hmm, per hmm. akar 2. Iya, itu B topi, betul. B Tinggal masukin topi, doang. iya, masukin doang. J tambah K dibagi akar 2. Betul tuh, B topi. Tinggal di dot dengan A ya. A dot B topi kan. Hmm. Oke, cobain. J sama J. Artinya angkanya setengah Hmm, itu ya, setengah akar 2 ya, apa itu? yang angka depannya. Angka depan dari Dari J sama K gitu. yang A dot B nih. Ah, Coba, saya aja belum ngitung sih. I, I min J, I min J plus 2K ya. I min J plus 2K hmm. dikali dot 1/akar 2 J plus K gitu ya. Hmm. Betul. 1/akar 2 boleh taruh di luar sih. Kayak gitu. Paham? Oh, Sisanya tinggal gini doang berarti. Nah, I min J plus 2K dot J oh, plus jadi K. bisa pakai yang Bisa. sebelumnya Itu ya, tadi. terus. Iya, Oh, betul. kakak, kakak. Jadi yang tebel kan tadi udah ada dot produk kan ya. Nah, Hmm, tinggal kita masukin aja. Kayak dapat, oke, bisa, bisa. dapat berarti. Nah, ntar dapat baru langkah saja adalah A dot B topi B topi.
Nah, dapatannya kan seperdua, seperakar dua. Yes, Hmm. betul. Terus Oke, dikali masukin ke sini sekarang. kita Nah, pi. ini 1/2 dikali biasa ya. Kali Ya. biasa dengan J plus K dibagi akar 2. Jadinya 1/2 J plus K. Betul? Ya. Oke, sekarang kita cari D. A-nya masukin I min J plus 2K. I min J plus 2K dikurang 1/2 J plus K. Gitu ya? Betul? Ya. Betul. Oke. I nggak ada temennya kan? Berarti I Ya. aja. Berarti min J dikurang setengah J plus 2K dikurang setengah K. Gitu ya? Ya. Kita punya I min 3/2 J plus 3/2 Plus K. tiga per dua Betul? k. Ya. Nah, kita udah dapat vektor D nih. Kita Hmm. mau buktikan kalau vektor D itu tegak lurus dengan vektor vektor B. Nah, bagaimana buktiinnya? Bagaimana membuktikan vektor D-nya tegak lurus dengan vektor B? Hmm. Caranya gimana? Kan kalau tegak lurus itu artinya tetanya 90 derajat, ya? Betul? Ya. 90 derajat berarti kalau kita pakai operator cos theta hasilnya 0 ya. Hmm. Kalau kita pakai operator sin theta Hasilnya satu. hasilnya 1. Ya udah, sekarang tinggal buktiin aja. D kalau kita dot dengan B hasilnya berapa? Kan ini kan hasilnya harusnya apa? Besarnya D Hmm. dikali besarnya B dikali cos theta. Betul nggak? Ya. Kalau benar 90 harusnya jawabannya 0. Ya nggak sih? Ya betul. Coba buktiin sekarang. D dot B apakah dia hasilnya 0? Kalau 0 berarti terbukti betul. Kalau tidak 0 berarti terbukti salah. Salah. Nah, kita cari D dot B-nya D dulu kan. dot B-nya betul. Hmm. C dan C doang bisa nih. Nol. 0 terbukti? Terbukti ya. Nah, ya udah, kalau 0 artinya nilai cos theta-nya yang 0 kan? Ya. Kenapa? Karena eh, D sama B-nya nggak 0 kan? Ya nggak Kapital nol. D sama B kan nggak 0 karena dia ada angkanya. Artinya kan nggak mungkin D-nya 0, nggak mungkin B-nya 0. Cos theta-nya 0. Theta-nya 0 berarti cos theta-nya berarti ini cos theta-nya 90 derajat. Cos theta-nya itu Hmm. 0. Nah, berarti cos 90 derajat salah saya. Theta-nya 90 derajat gitu kan ya? Ya. Oke, jadi caranya seperti itu cara buktiinnya. Gampang ya? Oh, Nah, oke, gampang-gampang. kalau udah paham vektor, kita bisa masuk ke materi fisikanya. Materi fisika yang pertama itu membahas tentang yang namanya kinematika. Pernah dengar kan kinematika ya? Iya pernah. Kinematika itu belajar apa, Narendra? Suatu apa tuh masa yang bergerakan. Hmm, Mas, oke, dia mempelajari gerak benda aja, gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya.
Penyebab gerak itu apa sih? Penyebab gerak itu gaya. Hmm. Jadi kinematika itu nggak peduli bendanya itu geraknya kenapa, nggak peduli dia. Dia hanya peduli bendanya geraknya gimana. Hmm. Paham ya? Jadi Paham, nggak paham. peduli kenapa gerak. Jadi nanti kalau di kinematika, kalau ada tiga mobil, mobil pertama gerak karena didorong, mobil kedua Hmm. gerak karena ditarik, mobil ketiga Ya. gerak karena ditabrak. Secara kinematika itu ngerjain sama. Karena dia hanya peduli gerakannya doang. Dia nggak peduli kenapa dia bisa bergerak. Nah, nanti pada chapter 2-nya, bab 2-nya, baru kita belajar yang namanya dinamika. Nah, di dinamika ini baru selain belajar gerak, juga kita belajar tentang Gaya. penyebab geraknya. Kenapa bendanya itu gerak. Nah, kalau ntar kita belajar di dinamika, kasus tadi mobil tiga tadi yang ditabrak, didorong sama ditarik, secara dinamika ngerjainnya beda karena gayanya beda. Paham ya? Tapi kalau secara Ya. kinematika sama. Nah, kenapa di awal kita belajar vektor dulu? Kenapa nggak langsung kinematika? Karena di setiap chapter nanti secara tersirat ataupun langsung ditunjukkan itu ada vektornya. Di kinematika Hmm. juga sama. Hmm. Ada bagian vektornya, ada bagian skalarnya. Nah, cara paling basicnya adalah kita harus bisa membedakan mana yang vektor dan mana yang skalar. Oke? Nah, Oke. karena kinematika cuma belajar tentang gerak, berarti besaran yang kita amati sangat terbatas kan ya? Hmm. Nah, besaran pertama yang kita amati di kinematika ada yang namanya jarak sama ada yang namanya perpindahan. Hmm. Tahu ya? Ya, ya. Nah, jarak dan perpindahan itu memiliki dimensi yang sama, yaitu dimensi panjang. Betul? Hmm. Ya. Berarti secara dimensi dia setara. Nah, pertanyaan saya adalah mana yang vektor? Jarak Yang atau faktor perpindahan? yang perpindahan. Yakin ya? Ya. Oke. Yang vektor betul. Perpindahan itu vektor. Jarak itu skalarnya. Kalau secara apa? Secara simbol perpindahan itu delta R Hmm. vektor. Jarak juga delta R, tapi nggak pakai vektor aja. Di SMA biasanya sebutnya S. Delta R itu bisa aja diganti jadi delta X kalau dia geraknya ke sumbu X atau delta Y kalau dia geraknya ke sumbu Y gitu ya. Oke. Oke, Paham? oke. Nah, Paham, paham. sekarang pertanyaan mendasar. Bisa nggak Danendra membedakan cara menghitung perpindahan sama jarak di soal? Bisa. Bisa. Kita coba contoh. Awalnya Danendra ada di titik A, kemudian bergerak ke arah timur sejauh 4 kilometer, sampailah Danendra di titik B. Di titik B, Danendra lanjut bergerak ke arah selatan sejauh 3 kilometer, sampailah Danendra di titik C, titik finalnya. Saya mau tanya Danendra, Hmm. perpindahan Danendra dari A sampai C itu bagaimana? Itu. Jarak tempuh Danendra dari A sampai C itu bagaimana? Kalau Ayo. perpindahan itu kan lima 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 kilometer. 5 kilometer. Hmm. Dapat dari mana ini? Dari itu kan perpindahan itu kan kita nggak ngeliatin posisi ke B-nya, tapi dari titik Hmm, pertama ke sampai titik oke. terakhir. Oke. Oh, Jadi pakai pakai Pitagoras gini ya? iya. Di sini ya. Oke. Terus kalau jaraknya Kalau jarak ya berapa yang kita tempuh jadi 7. jadi 7. Yakin nih dan udah? Nah, Benar? yakin. Kamu diganti? Enggak. Oke. Coba ya, perpindahannya 5 kilometer. Betul salah Dandra? Betul. Salah. Hah? Lo. Tadi Danenda udah bilang kalau perpindahan itu
vektor apa skalar? Oh iya, vektor ya. Terus 5 kilo itu vektor apa skalar? Itu skalar. Iya, dari jenisnya aja udah beda. Perpindahan vektor tapi Janendra jawabnya angka. Udah pasti salah. Terus gimana dong jawabannya kalau gitu? Ya harus vektor lagi. Ini kan sederhana aja ya. Hmm. 4 ke kanan, 3 ke bawah. Berarti 4 ke kanan, 4i, Oh, I see, 3 see. ke bawah, 3j. Gitu. Jadi Hmm. kita menjawab sesuai dengan jenis besaran yang mau kita tanyain. Kalau Hmm. besarannya vektor ya defaultnya vektor. Kecuali soalnya bilang tentukanlah besar perpindahan mutlak dari delta R AC. Oh, I Ini see, see. baru yang tadi akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jawabannya Hmm. 5. Jadi besar Oh iya, iya. perpindahan baru angkanya. Tapi kalau perpindahannya sendiri itu vektornya. Nah, soalnya juga ada banyak beberapa anak SMA yang bilang perpindahan jarak itu besar perpindahan. Salah kan? Terbukti beda kan? Hmm. Hmm. Perpindahannya 5, jaraknya betul 7. Jarak itu dia tidak peduli arah. Pokoknya berapa panjang lintasan yang kita tempuh ditambahin semua. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, ada yang namanya besaran kecepatan dan besaran kelajuan. Ya, Ah, kecepatan dan kelajuan. Sama-sama memiliki besaran yang sama, yaitu meter per second satuannya. ya. Pertanyaannya, mana yang vektor? Kelajuan itu vektor, Hmm, kecepatan itu kecepatan skalar. skalar. Yakin? Iya. Yang vektor itu adalah Oh, kecepatan. Kelajuan itu skalarnya. Simbolnya V sama-sama. Tapi kelajuan nggak pakai vektor. Kalau pakai buku teks bahasa Inggris, kecepatan tuh yang namanya velocity. ah, Kelajuan tuh yang namanya speed. Makanya oh, di mobil atau di motor namanya speedometer, bukan ah, velocity meter. Karena dia ah, hanya menunjuk angka saja, nggak ada directionnya. Sedangkan oh, kalau kita misalkan nih ngukur angin, pakai alat ngukur angin, pasti di alat ukur angin tuh ada angkanya sama ada directionnya. South, hmm, east, west gitu. Jadi kalau di alat ukur angin itu namanya velocity meter. Karena dia ngukur kecepatan. Kalau di hmm, motor, mobil kebanyakan ngukurnya speed, makanya speedometer. hmm, Paham ya? Nah, kecepatan dan kelajuan itu ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah kecepatan rata-rata atau disingkatnya V average. Bagaimana cara mencari V average? Gampang, tinggal delta R dibagi dengan delta T. Karena V itu vektor, maka delta R-nya juga pakai yang vektor, yaitu hmm, perpindahan. Nah, yang kedua, ada yang namanya kecepatan sesaat. Kecepatan saat itu. Disingkatnya V dalam kurung T. T itu waktunya. Gimana caranya Narendra mencari V sesaat? V saat T tertentu? Tahu? enggak, saya baru dengerin. Oh ya, kalau di buku teks bahasa Inggris namanya spontaneous velocity. Pernah dengar? Oh, iya benar. Itu gimana caranya ngitungnya? Spontaneous Velocity. itu Diapain? pas, bentar. Kelas 1 itu kelas 10 kayak gitu. Dalam banget. Dengan cara kita turunkan turunan terhadap waktu dari fungsi R. R itu posisi. Nah, kelajuan Hmm, juga sama, Narendra. Ada kelajuan rata-rata, ada kelajuan sesaat. Tapi karena kelajuan itu skalar, maka dia makainya juga skalar, yaitu jarak. Paham? Gak ada arahnya. Besaran ketiga yang dipelajarin di kinematika itu adalah percepatan. Percepatan itu vektornya, yang skalarnya namanya kelajuan.
Simbolnya sama-sama A. Satu A vektor, satu Hmm. A biasa. Percepatan dan perlajuan juga ada dua jenis. Yang pertama namanya percepatan rata-rata A average, yaitu delta V, V-nya V velocity, dibagi dengan delta T. Nah, yang kedua adalah percepatan sesaat. A dalam kurung fungsi waktu. Turunan terhadap waktu dari kecepatan. Ada kecepatan. Nah, perlajuan juga sama. Ada perlajuan rata-rata dan ada perlajuan sesaat. Tapi rumusnya sama. Sama, cuma bedanya perlajuan pakainya kelajuan. Karena kalau skalar pakainya skalar lagi. Oh, oke, Paham? oke. Paham, Udah, paham. secara overall, kinematika cuma belajar tiga besarannya. Tiga Hmm. untuk vektor, tiga untuk skalar. Nah, coba perhatikan deh. Kalau Danendra perhatikan, siapa? Ketiga besaran ini saling terkait kan? Iya. Kalau Danendra punya fungsi R itu posisi, Danendra bisa mendapatkan fungsi kecepatan. Mm-mm. Tinggal diturunkan sekali terhadap waktu. Dapatlah fungsi kecepatan. Kalau Danendra punya fungsi kecepatan, Danendra bisa mendapatkan fungsi percepatan. Tinggal Mm-mm. diturunkan lagi sekali terhadap waktu. Nah, pertanyaan saya nih Danendra. Bisa nggak kalau dibalik? Kalau Bisa, kalau saya punyanya A, tapi mau nyari V, bisa nggak? bisa. Diapain? Pakai integral. Betul, lawannya turun adalah integral. Kita tahu apa? A itu adalah dV per dt, betul? Mm-mm. Iya, Kalau saya lakukan kali silang, kita punya A dt sama dengan dV, betul? betul. Dt dan dV itu namanya operator integral. Nggak ada artinya kalau tidak kita kasih pasangannya yaitu integralnya. Kedua ruas saya integralin. Ya, Nah, kalau gini ada artinya. Karena di ruas kiri itu ADT berarti batasnya T kan. ya. Anggaplah dari T mula-mula sampai T tertentu. Hmm. Sedangkan di ruas kanan itu dV, batasnya V dong. TV V tertentu. mula-mula sampai V tertentu. Nah, dan Anda tahu nggak integral dari ADT itu apa? Enggak. Nggak tahu, T juga nggak tahu. Kenapa bisa? Lah, saya juga nggak tahu A-nya kayak gimana. Ya. Karena A-nya nggak dikasih tahu, kita nggak bisa tahu dong. Kayak Hmm. dia apakah konstan atau tidak. Gitu ya. Ya. Oke, kalau integral dV, V. Hmm. Oke, batasnya dari V mula-mula sampai VT. Maka sama aja apa? VT min V0. Vino. Jadi integral dari A terhadap T itu bukan V sebenarnya, tapi delta Delta V. V. Dengan Hmm. cara yang sama kita terapkan, kita tadi punya apa? Kalau V itu adalah dr per dt kan ya? Hmm. Hmm. Oke, nah berarti V dt itu adalah dr. dt dan dr nggak ada artinya kalau nggak ada integral. Hmm. Kayak gini. Kalau kita, ini batasnya T, dari T0 sampai T tertentu, dari R0 sampai R tertentu. Integral V dt saya juga nggak tahu, karena nggak dikasih tahu Ya. V-nya seperti apa. Ini integralnya R, RT min R0. Dengan Oh, kata lain, delta delta. R. Nah, jadi saya bisa ambil kesimpulan dan Indra. Kesimpulannya gini. Kalau Danendra punya fungsi R diturunkan, maka Danendra akan mendapatkan fungsi V, betul? Ya, Fungsi V kalau diturunkan lagi sekali, dapatlah fungsi A, betul? betul. Kalau dibalik, kalau kita punya fungsi A, diintegralkan sekali, dapatnya V. delta V. Delta V. Jadi hasil integral itu pasti delta. Kita perlu olah sedikit sehingga melakukan fungsi V, Vt. Hmm. Kalau V diintegralkan sekali, dapatnya Delta R. delta R. Kita perlu olah sedikit untuk mendapatkan fungsi R. Oke. Nah, sekarang.
Dan Anda tahu nggak apa yang pertama kali dianalisa apabila mengerjakan soal kinematika? Apa ya? Kalau ketemu soal kinematika, apa yang pertama kali Danendra analisa lakukan? Si kecepatannya. Oke, ini kita lagi bicara kinematika gerak lurus ya. Ya. Yang pertama kali lakukan adalah ini. Kita harus tahu jenis kinematikanya itu apa. Hmm. Kenapa? Karena itu bisa menentukan bagaimana cara kita mengerjakan soal. Oke, kita coba review sedikit. Gerak lurus. Gerak lurus ya. Gerak lurus itu ada berapa jenis Gerak lurus tuh yang dan Anda tahu GLB ada dan berapa jenis? GLBB kan. Ada dua ya. Ya, Yang pertama apa? gerak lurus beraturan GLB. Ciri utamanya kecepatannya sama. konstan, percepatannya nol. Yang kedua GLBB. Ciri utamanya kecepatannya berupa fungsi berubah, tapi percepatannya konstan. Betul ya? Gitu ya? Ya. Nah, sebenarnya Danendra ada jenis ketiga. Namanya adalah gerak lurus tidak beraturan. Hmm. Ciri utamanya kecepatannya berubah-ubah fungsi dan percepatannya juga berubah-ubah Hmm. fungsi waktu. Jadi, Oh. cara paling mudah membedakan ini gerak GLB, GLBB atau tidak beraturan itu lihatnya dari A-nya, jangan dari V-nya. Oke. Dari A itu udah sangat-sangat jelas. Kalau dari V kadang kita ambigu antara GLBB atau GLTB. Paham? Paham, paham, paham. Oke. Kenapa kita harus tahu jenis geraknya? Karena cara mengerjakannya beda. Hmm. Jadi, apabila kasus yang kita hadapi itu kasus GLB atau GLBB. Tahu dari mana? Tahu dari percepatannya. Ya. Percepatannya 0 GLB atau percepatannya angka GLBB. Kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soal itu, dan Anda tinggal gunakan rumus dasar kinematika yang diajarkan di SMA. Ada tiga kan? Ya. Pi T sama dengan Pi mula-mula ditambah A delta T. Yang kedua delta R atau biasa disebutnya S V mula-mula delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga Pi T kuadrat sama dengan Pi mula-mula kuadrat ditambah 2A delta R. Saya bisa pastikan kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soalnya, Hmm. pasti Danendra bisa menyelesaikan dengan tiga rumus ini. Pakai yang mana? Yang mana aja yang ada Ya. datanya. Masalahnya adalah kalau udah kuliah, bisa aja keluarnya GLTB kan ya? Iya. Nah, apabila kasusnya adalah GLTB. Tahu dari mana dia GLTB? Karena percepatannya berupa fungsi. Kalau kasusnya GLTB dan Indra, Ya. jangan sekali-kali menggunakan
rumus dasar kinematika yang di atas itu. Tiga soal itu. Hmm, Jangan sekali-kali. Kenapa? Karena pasti salah. Pasti salah. Jadi ketiga rumus yang di atas yang kita sering temukan di SMA itu hanya didesain, hanya cocok atau hanya bisa dipakai kalau kasusnya GLB GLBB aja. oke. Oke, terus gimana dong kalau kasusnya GLTB? Gak ada cara lain selain ini. Gunakan konsep turunan dan integral yang tadi. Kalau Hmm. kita punya fungsi R diturunkan sekali, dapatlah fungsi A. Fungsi Eh, A diturunkan, kok A sih? V, sorry, sorry. Fungsi V diturunkan dapatnya fungsi A. Kalau ah, kita punya fungsi A, diintegralkan sekali, dapatnya delta V. hmm, Delta V, dicari dulu V-nya, diintegralkan sekali lagi, dapatnya delta R. Kita dapat R-nya. Gitu. Jadi, mengetahui jenis gerak itu sekarang penting banget. Kenapa? Karena itu menentukan kita pakai rumus rumus jadi boleh apa enggak. Boleh nggak pakai rumus ini? Boleh. Tiga rumus SMA ini rumus dasar, boleh langsung dipakai. Tapi hmm, kalau misalkan GLTB, jangan sekali-kali pakai ini, pasti salah. Harus pakai integral dan turunan. Gitu. oke, oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Oke, jadi ini masih intro-intro awal ya. Jadi Hmm. nanti kedepannya kita akan fokus mekanikanya dulu, baru belajar gelombang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi belajar untuk kelanjutan yang ini ya. Nanti catatan sama rekaman, kalau saya udah selesai upload, saya kirimkan linknya ya. Oh ya, Oke, Kak. mari Makasih, dan Indra. makasih ya, Kak. Yo.